Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Salah terus. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu spare part AC ya, yaitu kapasitor. Kapasitor, 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 dan kapasitor. Di mana letak kapasitor ini, fungsinya apa, dan mungkin sedikit sejarah penemunya ya, walaupun mungkin nggak pasti juga ya sebenarnya siapa penemunya ini. Tapi sedikit gambaran lah ya. Kenapa sayang? Kenapa? Kamu udah pulang? Sorry teman-teman, sedikit terganggu karena kedatangan putri cantikku yang ikut-ikutan. Awas kejepit sayang kamu. Kejepit kamu di tangga itu. Udah. Enggak kejepit lah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kapasitor ini fungsinya untuk penggerak pertama motor penggerak ya. Jadi penggerak kompresor, dinamo ya, penggerak dinamo pertama. Jadi sebelum diambil alih oleh listrik PLN itu, dia kapasitor ini duluan yang menggerakkan si motor kompresor ini ya, motor kompresor. Biasanya alat-alat yang pakai gulungan dinamo itu dia ada kapasitor, pasti ada kapasitor ya, kayak kipas angin, kayak kipas fan outdoor, terus kompresor, biasanya pokoknya kompresor mesin air kayak gitu tuh pasti ada kapasitornya ya. Nah, nama lain kapasitor ini adalah kondensator ya, kondensator. Tapi orang Indonesia biasanya menyebut apa namanya, kapasitor ini dengan kondensator ini dengan kapasitor. Dan bentuk si kapasitor ini nggak hanya begini ya teman-teman, macam-macam ya. Ada yang pipi, ada yang bulat kayak koin, ada yang lonjong ya, macam-macam ya, banyak bentuknya ya. Bentuk kondensator ini macam-macam, nggak hanya yang kita kenal kayak tabung gini aja ya, banyak. Nah, kalau di AC di mana letaknya? Di outdoor ya, di outdoor AC itu tuh. Nah, tepatnya di sini. Nah, kondensator atau kapasitor ini jika di AC itu rata-rata di deket ini ya teman-teman, di deket apa, kompresor. Biasanya nggak jauh-jauh dari kompresor. Agak silo ya, gimana ya caranya? Nah, gitu kali ya. Masih silo. Nah, ini kapasitornya ya teman-teman, ini. Ini kapasitor ya nih. Biasanya kalau di AC ya, di AC itu dia nggak jauh dari kapasitor. Nah, kalau untuk misal AC rumahan itu biasanya AC yang di bawah 3 PK ke bawah ya, 3 PK, 2 PK, 1,5 PK, 1 PK, 3/4 setengah PK itu biasa pakai kapasitor ya sebagai motor penggerak pertamanya, AC-AC yang single pass ya, single fase. Nah, kapasitor atau kondensator ini adalah suatu alat ya yang dapat menyimpan energi. Jadi kapasitor ini
Di dalamnya ini ada energi ya teman-teman, ada energi ya, menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, jadi di dalam ini ya ada listrik, makanya dia kapasitor ini juga bisa nyetrum ya teman-teman. Kapasitor ini memiliki satuan yang namanya farad ya teman-teman, farad yang diambil dari nama Michael Faraday. Istilah farad diperkenalkan oleh Josiah Latimer Clark pada tahun 1861 untuk menghormati Michael Faraday, tetapi saat itu sebagai satuan kuantitas muatan ya. Kapasitor ini, nah siapa penemu kapasitor ini? Ya, kapasitor ini pertama kali diperkenalkan oleh Ewald Jost siapa ya? Ewald Jost von Kleist di Jerman ya. Ini seorang ahli hukum dan fisikawan Jerman. Pada kalau nggak salah pada 11 Oktober 1745. Udah berapa abad deh tuh. Sekarang aja udah 2021 ya. Itu dia tahun itu 1745. Wah, udah lama banget ya. Makanya gua nggak tahu dah pastinya, ini cuman ngumpulin aja ya dari beberapa sumber. Jadi yang pasti penemu pastinya itu gua nggak ngerti ya, apa emang si Ewald Jost von Kleist ini atau si Michael Faraday, penemu yang nggak ngerti dah. Cuman kalau dilihat dari tahunnya sih si Ewald Jost von Kleist ini emang lebih lama, dia 1745 ya. Kalau Michael Faraday ini sekitar 1800-an ya, 1861-an. Jadi emang si Michael Faraday itu 1791 sampai 1867 ya. Tapi lebih lama si Ewald von Kleist ini tadi ya. Dia 1000, kalau Ewald von Kleist ini 1745 ya. Kalau si siapa tadi, Michael Faraday ini 1791 ya. Jadi sekitar 45 tahun kemudian dari si von Kleist ini ya. Tadi udah jelasin apa ya fungsinya. Fungsinya ini jadi kayak gini kan, bahasa kampungnya ya, kita nyalain AC, nyalain AC, nyalain AC. Nah, si listrik masuk itu untuk menggerakkan si kompresor ini. Dia duluan nih, si kondensator ini atau kapasitor ini duluan yang menggerakkan si kompresor. Setelah kompresor bergerak, berputar, beberapa detik kemudian baru diambil alih oleh listrik PLN ya, PLN. Jadi si kapasitor ini mengasih daya kejut ya, apa ya, listrik kejut ya, ngejutin si kompresor, ngebangunin si kompresor ya, der gitu kan, langsung bergerak kok motor kompresor, baru PLN gitu. Kesetrum ini lumayan loh teman-teman, gue pernah kesetrum ya, padahal itu AC kecil waktu itu, sekitar 3/4 atau setengah PK ya, AC kecil, tapi lumayan pegel teman-teman. Kesetrum ini lumayan pegel. Nah, kalau ini rusak, kapasitor ini rusak,
bisa bikin si kompresor ini mendengung ya, karena apa? Karena ampere naik ya. Jadi bisa bikin kompresor itu mendengung, bisa bikin ampere naik ya, ampere naik si eh, kapasitor ini kalau rusak. Nah, penyebab rusaknya macam-macam teman-teman. Jadi bisa karena unit terlalu kotor yang kelamaan terus dipakai, dinyalain terus, ini juga panas bisa rusak ya. Terus overhead terus-terusan ini rusak bisa. Terus tegangan atau voltase yang tidak stabil ini juga bisa rusak ya, macam-macam. Rusak karena usia pemakaian ya. Nah, kalau terutama di AC Panasonic ya, Panasonic itu paling sering kejadian eh, kapasitor ini meleduk ya, moncrot, paling sering moncrot, kebuka ke sini, keluar dah tuh cairannya. Karena kapasitor si Panasonic ini biasanya di sini itu plastik ya, nggak langsung kayak gini. Nah, ciri-ciri kapasitor rusak kalau dilihat dari fisik itu ininya nggak rata teman-teman. Kalau ditaruh di lantai di ubin itu ini nggak rata. Dia kalau ditaruh, kalau yang bagusnya kan ditaruh begitu, ditaruh itu langsung nggak goyang. Kalau yang goyang-goyang itu biasa nggak rusak nih kayak gini nih. Ini udah nggak rata nih teman-teman. Ini atasnya ya melendung. Itu kalau yang melendung gini, ini dapat dipastikan udah rusak ya. Kalau yang bunting kayak gini, ini kalau yang gini mah nggak usah diukur, udahlah langsung lempar ya ke tong sampah. Yang ini, yang kalau yang udah melendung atas bawah melendung itu udahlah, jangan diukur-ukur lagi lah, capek-capekin, langsung buang aja. Nih kalau yang masih bagus kayak gini teman-teman, bawahnya rata. Ini dilihat secara fisik ya. Tapi kalau mau pastinya diukur pakai ampermeter atau tang ampere ya. Nah, ini juga kapasitor teman-teman. Ini juga termasuk kapasitor yang ini. Yang biasa orang bilang relay kayak gitu-gitu ya, kotak ini. Nah, macam-macam bentuknya ya. Ada yang bulat tabung ini, ada yang kotak kayak gini. Ini juga masuk kondensator ya teman-teman, kapasitor. Nah, ini dia kapasitor si ini, pen ini, untuk menggerakkan kipas angin ini ya, ini. Gitu tuh. Jadi ada banyak macam-macam bentuk kapasitor itu ya. Ada yang kotak, ada yang lonjong, ada yang bentuk tabung, ada yang pipi kayak koin, ada yang ya macam-macam lah. Banyak macam-macam kapasitor atau kondensator itu ya di perangkat elektronik itu. Bentuknya itu macam-macam, ada gede, kecil, ukurannya juga macam-macam ya. Kipas angin, mesin air, apalagi tuh. Pokoknya bahan-bahan yang elektronik yang pakai motor penggerak itu pasti ada kapasitornya, teman-teman. Oke. Gitu ya, teman-teman, untuk video kali ini tentang kapasitor. Terima kasih.